depolarisasi itu, dan bagaimana sih mereka itu berkontribusi pada sinyal listrik. Jadi, depolarisasi itu bisa terjadi ketika lebih banyak ion positif natrium masuk ke dalam sel, sehingga membuat bagian dalam membran menjadi kurang negatif. Sedangkan hyperpolarisasi itu bisa terjadi ketika lebih banyak ion positif kalium keluar dari sel, sehingga membuat bagian dalam membran menjadi lebih negatif. Keduanya adalah mekanisme dasar untuk menghasilkan sinyal listrik. Jadi, bayangkan sebuah pintu otomatis yang terbuka ketika sebuah sensor mendeteksi gerakan. Dalam tubuh kita, sinyal listrik itu mirip dengan pintu ini yang diaktifkan oleh perubahan perpindahan ion melalui membran plasma. Untuk analogi pintu otomatisnya begini. Jadi, ion-ion bermuatan seperti natrium dan kalium adalah pengunjung yang melewati pintu kanal ion di membran plasma. Nah, ketika pintu tersebut terbuka atau tertutup, maka aliran ion berubah sehingga menyebabkan perubahan potensial membran. Terus, untuk mekanisme dasarnya begini. Jadi, depolarisasi itu jika lebih banyak ion positif natrium masuk ke dalam sel, maka bagian dalam membran menjadi kurang negatif atau depolarisasi. Sedangkan hyperpolarisasi itu jika lebih banyak ion positif yang keluar dari sel, maka bagian dalam membran menjadi lebih negatif atau hyperpolarisasi. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang neuropati nyeri kronis, yaitu ketika pintu ion tidak bisa ditutup. Semacam ada alarm yang tidak pernah berhenti berbunyi. Jadi, ada seorang veteran perang yang menderita nyeri hebat di kaki yang diamputasi. Dia menyebutnya sebagai nyeri hantu. Tidak ada luka, tidak ada peradangan, tapi otaknya itu terus menerima sinyal ada bahaya di tingkat sel. Kanal natrium voltase gated di neuron sensorik itu tidak bisa menutup sempurna, sehingga muncullah masalah baru bahwa ada mutasi pada gen SCN9A yang mengakibatkan kanal natrium terbuka lebih lama. Kalau terjadi depolarisasi berkepanjangan, maka akan terjadi potensial aksi spontan. Nah, kalau sinyal nyeri sudah dikirim terus-menerus ke otak kita, maka akan nyeri tanpa stimulus. Hasil akhirnya ini bukan kebohongan, akan tetapi kanal ion yang rusak itu membuat tubuh berbohong pada dirinya sendiri. Solusinya apa? Ada obat bloker kanal natrium seperti lidocaine 4 dan carbamazepine. Ada terapi neuromodulasi, stimulasi saraf perifer. Nah, di sisi lain ada penelitian terkini, yaitu obat spesifik natrium voltase gated sedang dalam uji klinis. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa kanal ion itu bukan sekedar pintu. Mereka adalah editor kebenaran sensorik. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang masalah bukan pada pesannya, tapi pada gerbang yang bocor.